Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang integral substitusi. Integral substitusi, ada bahasa di sini ada substitusi, yaitu pengganti. Jadi kita nanti menggunakan pemisahan dengan mengganti. Kita ulangi lagi bahwa integral tak tentu, ya kalau ada suatu fungsi fx, f-nya f kecil, diintegralkan terhadap x, maka hasilnya adalah ini hasil dari integral f besar plus c adalah konstanta integrasi. Di mana f besar ini adalah fungsi integral umum yang memiliki sifat f aksen sama dengan fx. Jadi f besar ini kalau diturunkan hasilnya adalah fx. Itu sudah kita buktikan menggunakan anti turunan pada materi sebelumnya, materi yang pertama. Dan untuk rumus dasar integral tak tentu yaitu integral ax pangkat n dx. Di sini saya bagi menjadi dua komponen, yaitu pada saat n-nya sama dengan min 1 dan pada saat n-nya tidak sama dengan min 1. Di sebagian besar itu jarang membahas yang n sama dengan min 1, padahal definisinya memang seperti ini, jadi dibagi dua. Ada untuk n tidak sama dengan min 1, a per n plus 1, x pangkat n plus 1, ini yang pernah dibahas sebelumnya. Ya, dan yang kedua adalah ln x plus c untuk n sama dengan min 1. Kenapa yang n-nya min 1 tidak bisa menggunakan rumus yang di atas? Oke, nah, kita perhatikan untuk kalau menggunakan n sama dengan min 1 menggunakan rumus yang sebelumnya. Contoh, integral ax pangkat min 1 dx. Nah, ini x min 1. Dari rumus yang n tidak sama min 1, rumus di atas, untuk integral ini kan berarti pangkatnya ditambahkan 1. Berarti ini x min 1 kita tambahkan dengan 1. Maka di sininya pun adalah a per n plus 1. Berarti min 1 tambah 1. Plus c. Nah, di sini ini akan muncul a per 0. X pangkat 0 plus c. X pangkat 0 tidak terlalu masalah kecuali x-nya 0. Ya, akan bermasalah. Nah, yang lebih bermasalah lagi adalah yang di depan. Muncul a per 0. Suatu bilangan dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Ya, berarti tidak ada artinya. Maka x min 1 itu oleh seseorang, oleh ilmuwan, itu ditemukan ternyata dia hasilnya adalah ln x. Apa itu ln x? Ln x adalah logaritma natural. Ya, logaritma, insya Allah pada paham waktu kelas 10 di matematika peminatan sudah pernah dibahas. Logaritma natural berbasis e. Nih, jadi ln x itu logaritma natural itu adalah logaritma berbasis e. Apa itu e? Itu adalah bilangan Euler. Ya, nilainya sekitar 2,7 sekian. Ya. Nah, itu ln x. Jadi kalau ada integral dari a per x, a ln x, integral t per x dx, x min 1, berarti jawabannya adalah ln x plus c. Silahkan, sampai situ dulu masih untuk mengingat materi sebelumnya. Oke, silahkan disiapkan catatan dan dijawab boleh langsung untuk mengingat materi yang sebelumnya dengan latihan soal. Nah, ini kita review dulu. Siapa yang mau mencoba, kita catat nanti siapa yang menjawab. X pangkat 3 plus x kuadrat min 5x plus c. Oke, good job. Siapa yang mencoba nomor 2 atau nomor 3? Saya boleh nomor 2. Siapa? Saya nomor 2, Esther Lita. Esther Lita, silakan Esther. Ya, nomor 2. Esther Lita dulu nomor 2. X kuadrat min x tambah c, bukan Pak? Good job. Nomor 3. Nomor 3 Pak, saya Terima Pak. kasih. Siapa namanya? Siapa? Sebutkan namanya. Pak. Ladwisya. Ladwisya, kelas berapa? Ya, nama kelasnya ya. Kelas 11 MIPA 6 Pak. Integral 4x kuadrat min 4x Ya. plus 1 dx. Sama dengan
sama dengan 4/3 X pangkat 3 terus min 2x kuadrat plus X plus C. Good job. Terima kasih. Mudah ya. Ini hanya review yang materi sebelumnya, berarti walaupun tidak diterangkan secara langsung dengan YouTube dan dengan Classroom, sebagian insya Allah sudah memahami. Oke, kita masuk sekarang ke integral substitusi yang tadi disampaikan. Jadi untuk integral substitusi, ya, untuk integral substitusi itu fungsinya U-nya itu adalah dalam bentuk fungsi dari X. Maka biasanya fx ini adalah fgx. Dikali turunan dari gx-nya, g aksen x, itu integralnya sama dengan gx-nya diganti dengan u. Nah, lihat di sini. U-nya sama dengan gx, berarti gx di sini diganti dengan u. Ya. Nah, sekarang kalau kita turunkan u turunkan menjadi du. Maka gx-nya kalau diturunkan menjadi g aksen x, dx, karena diturunkan terhadap x. du sama dengan g aksen x dx. Nah, lihat di sini. Ini f, gx-nya diganti dengan u. G aksen x dx, g aksen x dx itu sama dengan du menjadi fu du. Seperti integral sebelumnya, fx dx adalah f besar u, f besar x. Berarti yang ini adalah f u plus c. C-nya adalah konstanta. Maka u-nya dikembalikan adalah sama dengan gx, maka integralnya menjadi f gx plus c. Rumus dasarnya pun sama, menggantikan x dengan u. Nah, ini awal biasanya x, ini kita ganti dengan u. Ini pun jadi ln u. Itu untuk integral substitusi. Supaya kita lebih memahami tentang integral substitusi, kita berikan beberapa contoh. Yang pertama, contoh yang tadi yang di awal. Contoh yang sangat sederhana. Tadi kita di awal sudah memberikan contoh 2x min 1 menggunakan integral langsung. Jawabannya adalah x kuadrat min x plus c. Nah, ini integral secara langsung. Loh, kenapa ini menjadi disuruhnya menggunakan integral substitusi? Nah, di sini nanti kami akan memberikan contoh dari yang sederhana ke yang sulit. 2x min 1 memang udah selesai dengan integral langsung. Namun kalau dengan integral substitusi seperti apa? Oke. Nah, perhatikan untuk integral substitusi, biasanya kalau dengan substitusi kita memisalkan. Jadi, misal U sama dengan, di sini U-nya kita misalkan 2x min 1. U-nya. Kita turunkan tahapannya du. Turunan dari U adalah du. Turunan dari 2x min 1, 2 dx. Nah, berarti diperoleh setengah du sama dengan dx. Seperti itu. Kemudian kita kembali ke soal, maka ini akan integral 2x min 1 dx sama dengan 2x min 1 kita misalkan tadi dengan u, kita ganti dengan u. dx sama dengan setengah du, kita kali dengan setengah du. Nah, bentuk lazimnya setengahnya kita kedepankan jadi udu. Nah, udah dalam u semua. Awalnya dalam bentuk x, kita ubah ke dalam u. Setengah udu integralnya adalah sangat mudah. U pangkat 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang di sini adalah setengah per 2, jadi plus c. Setengah dibagi 2 sama dengan 1/4. U-nya kita kembalikan. U-nya awalnya adalah 2x min 1. 2x min 1. Kita kuadratkan. Lihat, bentuknya masih berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kita jabarkan lagi. 1/4, 2x min 1 dijabarkan, 4x kuadrat, min 4x plus 1, plus c. Kita kalikan, 1/4 dikali 4, itu sama dengan 1, kalikan x kuadrat, 1/4 dikali minus 4, minus 1x, plus 1/4 plus c.
Nah, apakah ini sudah selesai? Boleh sampai sini juga. Boleh juga kita lanjutkan. Lihat, ada perbedaan antara yang awal dengan metode yang biasa dengan metode substitusi. Ternyata ada 1/4-nya. Nah, ini kita bisa ubah menjadi X kuadrat min X. 1/4 plus C kita ubah menjadi C bintang. C bintangnya apa? 1/4 ditambah C. Apakah ini boleh? Boleh, karena menandakan ini konstanta. Lihat kalau sudah sampai sini. X kuadrat min X plus C. X kuadrat min X plus C. Sama hasilnya. Hanya pada saat kita membahas nomor 1 dengan metode substitusi, itu terlalu sepertinya sulit, susah, dan panjang. Namun nanti terasa dengan beberapa contoh yang lainnya. Ya, itu untuk yang nomor 1. Sekarang kita coba ke yang nomor 2 dulu. Sebelum nanti setelah nomor 3 baru kami persilakan kalau yang mau bertanya. Yang nomor 2 dengan nomor 1 itu pemisahan U-nya sama. Jadi saya tidak perlu menulis ulang lagi U-nya apa, DU-nya apa, setengah DU-nya apa. Langsung saja kita ubah. Nah, berarti ini akan sama dengan integral 2x min 1 di sini 2x min 1 kita misalkan dengan U. Berarti ini menjadi U pangkat 2. dx-nya, lihat dx-nya di sini sama dengan setengah DU. Kita langsung saja di sini berarti setengah DU. Lebih mudah. Berarti sama dengan diintegralkan U pangkat 2. Berarti 2 ditambah 1 sama dengan 3. Di sini berarti setengah dibagi 3. Setengah dibagi 3 adalah 1/6. Kita ulangi atau kita kembalikan lagi U-nya. U-nya adalah 2x min 1. Berarti kita ubah jadi 2x min 1 pangkat 3 C. Nah, ini hasilnya 1/6 2x min 1 pangkat 3 plus C. Apakah sama dengan jawaban yang sebelumnya? Yaitu yang ini. 4/3 X pangkat 3. Perhatikan, 4/3 X pangkat 3 yang pertama. Nah, yang ini pun kalau kita jabarkan, 2x pangkat 3. Hasilnya adalah 8 X pangkat 3, 8 kali 1/6. Berarti 4/3 X pangkat 3. Pasti akan sama. Itu. Kalau ini bentuknya dalam bentuk pangkat, kalau yang tadi sebelumnya itu diuraikan. Ini pun kalau diuraikan, hasilnya akan sama seperti yang nomor sebelumnya. Begitu pula dengan nomor 1. Tuh. Nomor 1 sederhana, lebih baik dengan menggunakan integral substitusi. Nomor 2 boleh menggunakan substitusi, boleh dijabarkan. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 3. Perhatikan yang nomor 3. Pemisalannya pasti sama. U-nya adalah 2x min 1. Namun pangkatnya pangkat 99. Apakah ada yang mau menjabarkan 2x min 1 pangkat 99? Kan susah. Pangkat 99 itu sangat besar sekali. Ya, jadi tidak mungkin ini menggunakan integral biasa. Itulah makanya dibutuhkan dengan integral substitusi. Nah, berarti untuk yang nomor 3 itu sama. U-nya 2x min 1, berarti ini akan integral. U-nya, DU-nya sama dengan yang nomor 1 dan nomor 2. Ini yang 2x min 1 kita ubah jadi U, pangkat 99. dx-nya tadi diubah jadi setengah DU. Nah, kalau udah seperti ini, kelihatan sangat mudah. Ya, U pangkat 99, 99 ditambah 1, 100. Ya, di sininya adalah 1/2 dibagi 100. Sama dengan 1/200. U-nya kita kembalikan, 2x min 1 pangkat. Nah, seperti itu. Bagaimana anak-anak? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Apakah ada yang perlu didiskusikan? Yang nomor 4 kita coba pakai, saya nanti akan membuatkan 2 cara. Ya, cara pakai substitusi pemisalan dan
juga langsung. Yang sekarang kita misalkan dulu. Misal U. Nah, pilih untuk memisahkan U-nya yang mana. Ini kita partisi menjadi dua bagian. Yang pertama ada 4X, yang kedua X kuadrat plus 2. Pilih U-nya itu adalah yang pangkatnya lebih tinggi. Pilih yang di dalam akar. Pilih yang di dalam kurung berpangkat. Ya, tetapi yang pangkat 5-nya tidak usah dimasukkan. Jadi antara 4X dengan X kuadrat plus 2 kita pilih pangkatnya yang tinggi. Ternyata X kuadrat plus 2. Jadi kita misalkan U-nya adalah X kuadrat plus 2. Kemudian kita turunkan ruas kiri, kita turunkan U kalau diturunkan menjadi DU. Sedangkan X kuadrat kalau diturunkan menjadi 2X, ada dx-nya, karena diturunkan terhadap X. Kalau U kuadrat, 2U DU, sama. Ini pun sama, X kuadrat menjadi 2X dx. Perhatikan dari soal, X kuadrat plus 2, X kuadrat plus 2 sama dengan U, berarti kita bisa ubah menjadi U, pangkatnya 5. Pangkat 5. Nah, yang belum itu adalah ini, 4X dx. Jadi, pada saat kita mensubstitusikan, menggantikan yang seawalnya X semua, kita ubah menjadi U semua. Tidak boleh ada yang tertinggal sebagian U, sebagian X. Jadi harus U semua. Maka, lihat di sini, 4X dx. Kita punya di sini adalah 2X dx. Supaya menjadi 4X dx, ruas kiri dan ruas kanan kita kalikan 2. 2X kali 2 menjadi 4X dx. DU menjadi 2 DU. Nah, sudah sama nih, 4X dx. 4X dx sama dengan 2 DU. Berarti ini menjadi 2 DU. Sampai sini. Sudah terlihat mudah. Kalau sudah sampai sini, sudah dalam bentuk U, 2U pangkat 5 DU. Ini seperti integral umumnya. U pangkat 5, kita integralkan. 5 tambah 1, 6. Jadikan penyebutnya menjadi 2/6 plus C. 1/3, U-nya kita ganti lagi. X kuadrat plus 2 pangkat 6 plus C. Nah, itu jawabannya. Untuk 4S, integral 4S dikali X kuadrat plus 2 pangkat 5. Ada yang menjawab, Nah, Pak? Tadi. Ada. Di chat, iya, jawabannya sepertiga X pangkat 2 plus 2 pangkat 6 plus C. Nah, oke, betul. Dicatat aja namanya. Iya, Pak. Ya, tetap walaupun di chat dimasukkan. Atas nama siapa, Bu Nia? Ladwisya, Pak. Kayaknya 11 MIPA 6 ya, kalau nggak salah ya, Ladwisya itu. Ladwi. Sama kayak gini? Sama kayak gitu, Pak. Sama ya? Sama. Oke. Nah, sekarang saya coba berikan cara yang kedua. Konsepnya sama. Konsepnya sama, tetapi misalkan U-nya itu di dalam hati. Ya, tidak dituliskan seperti ini. U-nya cukup dalam hati. Perhatikan caranya. 4X, X kuadrat plus 2 pangkat 5. Nah, dx-nya kita ubah. Tadi yang kita akan misalkan seperti U-nya adalah X kuadrat plus 2, maka ini menjadi D X kuadrat plus 2. Apakah ini nilainya sama? Belum. Perhatikan. Dx kuadrat plus 2 artinya turunan dari X kuadrat plus 2. Turunan dari X kuadrat plus 2 adalah 2X. Berarti ini sama aja dengan 2X dx. Maka harus dibagi ini dengan 2X. Kita tulisnya di sini boleh, di bawah ini boleh. Ya, nulisnya di sini supaya kelihatan 4X bagi 2X sama dengan 2. Nah, berarti ini sama aja dengan menuliskan 4X bagi 2X 2, X kuadrat plus 5, plus 2, pangkat 5, D, X kuadrat plus 2. Lihat di sini. 2, X kuadrat plus 2 pangkat 5, D, X kuadrat plus 2. Artinya integral X kuadrat plus 2 pangkat 5 terhadap X kuadrat plus 2.
sama dengan U pangkat 5 DU. Berarti dari sini bisa langsung dikerjakan 2/6 pangkat 6. Dalam kurungnya adalah X kuadrat plus 2. Jawabannya sama. Nah, itu cara yang kedua. Sebagai latihan, dicoba ini. UN 2019 tahun kemarin. Tahun ini tidak ada UN. Tidak ada AKM. Tahun depan AKM insya Allah. Esterlita 11 MIPA 1. Oh, Esterlita, silakan. Mau dituntut sama saya? Jawabannya bukan, Pak. Jawabannya? C. Oke. Pakai pemisalan atau pakai langsung, Esther? Saya pakai cara cepat, Pak. Gimana cara cepatnya? Tapi beda dari 2 cara tadi. Boleh, jadi 3 cara, jadi malahan jadi lebih banyak. Jadi Silakan gimana? Saya integral. Jadi integral terus saya bingung jelasinnya. Jadi pangkat tertinggi dari X pangkat 2 min X plus 3 pangkat 3 itu kan pangkat tertingginya 3 pangkat 3. Iya. Terus ditambahin 1. Jadi X kuadrat min X tambah 3 pangkat 4. Ya, berarti jawabannya antara CDE. Kenapa? Ya. Ya, jawabannya antara CDE ya. Ya. Habis itu di depan yang tadi udah kita hitung tadi itu 2x min 1 per turunan dari x kuadrat min x tambah 3. Ya, satu kan ya sama itu kan. Berarti Jadi terus dimaju lagi ke depannya 1 per pangkat 4 tadi. ya jadi konsepnya mungkin sama 2x min 1 X kuadrat min X plus 3 pangkat 3 D X kuadrat min X plus 3. Turunan X kuadrat min X plus 3 nya adalah 2x min 1 kebetulan gitu kan ya Esther ya? Iya Pak. Nah 2x min 1 per 2x min 1 kan 1 nih ya kan? Berarti ini U pangkat 3 DU sama saja seperti itu. Jadi jawabannya 1/4 U pangkat 4 plus C. Oke, good job, Esther. Betul sekali. Begitu untuk cara yang, kalau yang tadi berarti sebenarnya Esther menggunakan cara yang kedua, hanya menyampaikannya yang agak sulit. Begitu ya. Nah, kalau menggunakan cara yang pertama, itu kita biasa apa? Pemisalan. U-nya adalah X kuadrat min X plus 3. Berarti DU sama dengan 2X min 1 DX. Lihat dari soal. 2X min 1 DX. Sudah sama. 2X min 1 DX. Sama dengan DU. Jadi nggak usah dikali, nggak usah dibagi. U-nya X kuadrat min X plus 3. Berarti integral ini akan menjadi U-nya pangkat 3, 2x min 1 dx-nya menjadi du. Sama-sama mudah. 1/4 U pangkat 4. 1/4 U-nya ganti pangkat 4. Tapi jangan lupa plus C. Begitu ya. Jadi ini kita tinggal U-nya kita kembalikan X kuadrat min X plus. Oke, Esther, terima kasih sama jawabannya mau cara 1 maupun cara 2. Yang lain, silahkan masih ada yang masih belum dipahami. Kalau sudah kita masuk ke UN 2018. Silahkan dicoba. Jawabannya apa? C. Nggak jelas suaranya. C, Pak, katanya C. Kaki mau pakai substitusi atau apa? Pakai pemisahan U, substitusinya. Misalnya U-nya apa? U-nya tuh X kuadrat min 2X plus 10 pangkat min setengah. Nah, kalau pemisahan U, pangkatnya nggak usah dibawa lagi. Akarnya, pangkat gedenya nggak usah. Cukup sampai sini aja, Fakih ya. Oke, sekarang turunkan, Fakih. Di 2X min 2 dx. Oke, good job. Nah, lihat di sini. Di soal adanya kan X min 1 ya. Di
Di sini 2x min 2. Berarti kita bagi 2 ya. Iya. Berarti ini setengah du sama dengan x min 1 dx. Iya. Begini kan? Iya. Ya, oke. Berarti ini integral x min 1 dx menjadi setengah du. Setengah du. Yang ini akar u ya. Jadi 1 per akar u. Betul gini ya? Oke. Sama dengan integral setengah. Kalau akar u itu u pangkat berapa, Fakih? U pangkat setengah. Nah, kalau 1 per akar u. U pangkat min setengah. Good job. Min setengah du. Nah, kalau udah seperti ini, jadi seperti integral biasa. Min setengah ditambah 1 berapa? Setengah kan? Ya nggak, Fakih? Nah, di sini kan awalnya kan ada setengah. Per. Angkanya setengah, berarti setengah lagi kan? Setengah bagi setengah berapa? Iya. 1. 1. Jadi jawabannya akar u. Coba Fakih salahnya di mana tuh? Sedikit. Pas ngintegralinnya, Pak. Integralinya nggak ada per setengah di sininya. Kan gitu kan, integral tadi yang pangkat ini jadikan penyebut di sini di depan di koefisien. Paham? Iya, Pak. Ya, tetap dicatat ya kelas Bu Indra ya. Di UN tahun 2003 ini ada yang sedikit berbeda. Yang satunya X, yang satunya X plus 1 memiliki pangkat yang sama. X pangkat 1, X pangkat 1. Gitu. Silakan. Ini tetap menggunakan integral substitusi. Yang punya ide, silakan dicoba untuk yang UAN, ujian akhir nasional tahun 2003. Tetap kita pemisalannya, U-nya adalah X plus 1. Nah, kalau kita lihat ini U-nya adalah X plus 1, maka akan muncul akar U. Kita turunkan DU. U turunkan DU. X berarti kalau diturunkan DX. 1 turunkan 0. Ini DX, berarti ini akan menjadi DU. Nah, namun ada yang belum, yaitu X di sini. Yang ini udah jadi akar U. Ini udah jadi DU. Tinggal X. X-nya, ingat tadi kalau integral pada saat integral substitusi jangan sebagian-sebagian. Ada X-nya, ada U-nya. Awalnya X semua variabelnya kita ubah menjadi U semua. Nah, berarti dari sini U sama dengan X plus 1, berarti kita ubah X sama dengan U min 1. Berarti X di sini kita ubah menjadi U min 1. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Terus kita kalikan U kali akar U, U akar U. 1 kali akar U, akar U. Kita ubah ke dalam bentuk pangkat. U itu pangkat 1, akar U itu pangkat setengah. 1 tambah setengah, 1 setengah atau 3/2. Akar U adalah pangkat. Nah, kalau udah sampai sini sudah mudah. Ya. 3/2 ditambah 1 hasilnya 5/2. Yang ini jadi 1/5/2. 1/2 ditambah 1 3/2 jadi 1/3/2 plus C. Hasilnya adalah 2/5. 5/2 2,5. U kuadrat akar U. 2/3 1,5 U akar U. Jadi hasil akhirnya adalah 2/5. U-nya kita substitusikan kembali X plus 1 dikurang 2/3. U-nya kita kembalikan X plus 1 akar X plus 1 plus C. Nah, ini hasil akhirnya. Materi tambahan yaitu tentang integral tentu. Pada teorema dasar kalkulus ada batasnya. Kalau yang sebelumnya tidak ada batasnya, A, B. Nah, yang ini ada batasnya. Nah, ini yang perlu kita pahami untuk yang ada batasnya itu cukup kita seperti yang integral tentu, tapi yang ini. Batasnya kita masukin dulu yang batas yang di atas, yang B, dikurangi dengan batas yang di bawah. Ya.
Kenapa saya masukkan ke sini tambahan karena atau pengayaan di SBMPTN yang sering muncul adalah integralnya integral tentu. Ya, untuk integral tak tentu bukannya nggak pernah tapi jarang. Nah, ini contohnya. Contoh 3x plus 1 kita jabarkan dulu. Nah, hasilnya dapat 3x pangkat 3 plus 3x plus x. Tinggal substitusikan. Batas atasnya adalah 3, terus bawahnya min 1. 3 dulu substitusikan semua. Dikurangi minus 1 yang kita substitusikan ke x. Hasilnya 112. Begitu pula kalau ada integral substitusi yang integral tentunya. Bisa kita mengubahnya U-nya, X-nya kita 0, batasnya kita ubah di 9. Dari mana 9? X-nya ganti dengan 0. 0 ditambah 9. Terus, X-nya 4. Kita substitusikan 4 kuadrat 16 ditambah 9, 25. Batasnya, nah kalau pakai batasnya yang kita ubah, setelah dapat integral, U-nya nggak usah dirubah lagi ke X. Biarkan saja dalam bentuk U, langsung substitusikan U-nya ganti dengan 25. Hasilnya 32/2/3. Begitu pula yang sebelah cara kedua ini, tidak dipisahkan dengan U, berarti batasnya tetap 0 sampai 4. Substitusikan X-nya 4, tetap hasilnya sama. Itu mungkin Buniar, karena waktu juga, jadi mohon maaf kalau ada kekurangan. Sangat akan terlalu cepat ya, atau materinya belum terlalu banyak. Nanti insya Allah akan di-share juga di Google Classroom untuk LKS dan tugasnya, tetap ada tugas. Pertemuan ini mungkin pertemuan yang terakhir untuk pemateri. Terus pertemuan berikutnya ada penilaian harian pakai Google Classroom, dan pertemuan terakhir PAT setelah Lebaran. Mohon maaf jika ada kata yang kurang. Terima kasih, mudah-mudahan kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.